Kami dari Badan Advokasi Kenazilan Kesultanan Maulana Hasanuddin Banten, keluarga besar Zuriat Kesultanan Banten, menyikapi tentang video YouTube yang beredar dari Al-Ustadz Sandi Rahman Al-Kalimantani terkait tentang adanya nasab Abah Guru Sekumpul yang diduga atau disinyalir keluar dari Kesultanan Banten. Dengan ini kami tegaskan bahwa kami tidak pernah mengeluarkan nasab apapun terkait tentang nasabiah Abah Guru Sekumpul. Karena itu adalah hal internal keluarga besar Abah Guru Sekumpul. Adapun jika ada pihak-pihak lain yang mengeluarkan sertifikat atau catatan nasab tersebut, kami yakinin itu di luar tanggung jawab kami. Oleh karena itu kami minta kepada siapapun yang mengeluarkan nasab tersebut untuk segera mengklarifikasinya. Oleh karena itu, mari sama-sama kita saling menghargai, saling menghormati sesama keluarga besar. Apalagi terkait tentang keluarga besar Abah Guru Sekumpul. Itu pesan kami dari Kesultanan Banten. Sekali lagi kami tegaskan bahwa kami tidak pernah mengeluarkan sertifikat nasab terkait hal tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perhatikan, saya urai di mana letak persoalannya. Yang pertama, sebetulnya yang harus klarifikasi bukan Ustadz Sandi Rahman Al-Kalimantani seperti yang disebut oleh pihak Kesultanan Banten itu, tetapi justru Gus Fuad. Karena orang itu yang pertama kali melaunching atau mempertontonkan sertifikat ini ke depan publik. Kamu bisa lihat, orang ini upload 4 hari yang lalu. Sementara Ustadz Al-Kalimantani ini justru sedang ngerot, artinya membantah isi dari sertifikat itu. Walaupun memang tidak mengomentari tentang logonya atau ada bahasa Kesultanan Banten di situ. Nah, itu ya. Jadi seharusnya ini kalau kita mau jujur-jujuran, yang harus klarifikasi adalah Gus Fuad atau orang yang ada di sebelah Gus Fuad itu. Kok bisa membacakan silsilah Abah Guru Sekumpul yang disinyalir seolah-olah itu keluar dari Kesultanan Banten. Sementara Kesultanan Banten sendiri mengatakan tidak pernah mengeluarkan sertifikat berkaitan dengan Abah Guru Sekumpul. Karena itu adalah masalah atau urusan internal Abah Guru Sekumpul, seperti yang kita dengar itu. Setelah saya pelajari, ternyata sertifikat nasab ini mungkin memang tidak keluar dari Kesultanan Banten, di mana pengacara itu berada di situ. Dan kalau kita perbesar, ternyata sertifikat ini yang menandatangani adalah Tubagus Nurfadil Mugi, ya, Tubagus Mugi atau Nurfadil, yang kata orang Kesultanan Banten bukan bagian dari Kesultanan Banten. Nah, itu pemetaannya ya. Jadi bisa jadi sertifikat itu ya memang keluar dari orang Banten. Tetapi kalau apakah keluar dari Kesultanan Banten, ya nggak tahu. Kalau katanya kemarin kan memangnya Kesultanan Banten ada berapa? Kan ada 1. Nah, berarti ini masalahnya adalah mungkin ada pencatatan nasab juga yang atas nama Kesultanan Banten walaupun bukan bagian dari Kesultanan Banten. Ya wallahu alam, saya membaca data. Mari kita perhatikan, perbesar kopnya dan perbesar tanda tangannya di bawah itu. Biar ini mulai terurai begitu ya. Kenapa? Karena kalau kata pengacara tadi itu terindikasi berasal dari Kesultanan Banten. Lalu diminta untuk klarifikasi karena Kesultanan Banten tidak pernah mengeluarkan sertifikat itu, kan begitu. Dan yang jelas sertifikat ini baru ya. Mesti baru, mari kita buktikan. Bisa kita baca di situ, Lembaga Kekancingan Robitoh Babat Kesultanan Banten. Jadi Robitoh Babat Kesultanan Banten disingkat menjadi RBKB. Lalu siapa ketua dari Robitoh Babat Kesultanan Banten ini? Perhatikan yang ada stempelnya di bawah berikut. Ternyata ada di situ R Raden mungkin ya, Tubagus M Nurfadil. Berarti kan yang sudah pernah disinggung sebelumnya oleh orang Kesultanan Banten, Mugi ya, Nurfadil Mugi kalau tidak salah, TBG Tubagus Nurfadil dan juga Kiai Haji Imaduddin bukan bagian dari Kesultanan Banten, kan begitu. Oh, berarti ini mungkin lembaga lain. Ya walaupun namanya Kesultanan Banten tapi kan bahasanya
RKBK, Robito, apa itu tadi? RBKB ya, Robito Babat Kesultanan Banten. Ya mungkin bukan dari Kesultanan Bantennya, walaupun namanya dari Kesultanan Banten. Nah itu harus diklarifikasi. Berarti Kesultanan Banten ini kalau memang sama-sama legal, ada dua jalur dalam mengeluarkan sertifikat. Ada yang dari Kesultanan Banten, ada yang dari yang ini Robito ini. Jadi kok kayak Robito Alawiyah ya, jadi pakai nama Robito ya. Jadi itu ada keterangannya, ketua umum ya, RKBK dan nakib bahkan ya. Jadi ini seperti nakobah. Jadi di Banten itu mungkin sekarang sudah ada nakobah pencatatan Kesultanan Banten yang diketuai oleh R. Tubagus Nurfadil atau Tubagus Mugi. Di mana kata orang Kesultanan Banten yang masih ada sekarang, R. Tubagus Mugi ini tidak termasuk dari keluarga Kesultanan Banten. Kalau dzurriyyah iya mungkin, tetapi kalau termasuk ya tidak. Itu menarik ya, menarik. Jangan-jangan memang satu kesultanan itu ada bisa beberapa pencatatan silsilahnya. Ada yang bikin ini namanya nakobah apa atau apa. Dan kita juga tidak tahu persis di dunia itu nakobah itu bagaimana sih mekanismenya. Apa satu negara punya satu nakobah resmi? Atau jangan-jangan banyak orang bikin-bikin nakobah. Nakobatul Asraq apa ini, nakobah itu. Karena ada di Maroko, ada di Yordan, ada di mana, terus kita sebut itu internasional. Ya kita juga perlu tahu sebetulnya di sana ada berapa saja nakobah. Terus yang sah mana? Terus nakobah yang lain itu diterima nggak oleh nakobah yang sah itu? Nah, kalau seperti ini misalnya, anggap di sini di Banten ada dua nakobah lah, bahasa kasarnya gitu. Nakobah pencatatan nasab. Ada yang di pihak Kesultanan Banten, ada yang di pihak lain yang dipimpin oleh Tubagus Nurfadil ini. Nah, apakah kedua-duanya sah atau bagaimana? Nah, ini masalah kan. Kalau kita tidak tahu seperti itu, tapi kita sudah kadung kalau sudah ada sertifikat otomatis sah. Kan begitu. Ya tidak boleh begitu. Sekarang apa-apa itu sudah gampang dibuat ya. Mesti hati-hati. Apalagi ini nanti berkaitan, bukan berkaitan dengan abagul kumpul. Misalnya ada orang dapat nakobah sebagai sayyid. Dapat syahadah nasab sebagai sayyid dari nakobah. Ya kita sebetulnya harus tahu persis kalau kita mau percaya itu yang nanda tangani siapa. Kalau suatu saat bisa dibuktikan yang ada di situ stempelnya, ada tanda tangannya. Ternyata orang yang menandatangani itu masih hidup dan mengatakan saya tidak pernah menandatangani syahadah itu. Itu bukan stempel saya. Berarti kan jelas kita ikut siapa? Ya ikut bahwa itu berarti tidak jelas sertifikat itu. Orangnya nolak kok. Orangnya masih hidup dan nolak kok tanda tangan saya ada di situ. Gimana ceritanya? Jangan-jangan memang mungkin ada oknum-oknum atau siapa yang mudah membuat sertifikat atau mudah mengeluarkan sertifikat keabsahan nasab. Ya kita harus proporsional ya. Artinya kekuatannya ini sebesar apa kan begitu. Jangan lalu dianggap ini adalah sudah bukti paling kuat bahwa kamu cucu Rasulullah. Jalur sertifikat. Nah, kan begitu ya. Kenapa? Karena ini temanya besar sekali ya, berkaitan dengan intisab kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya hati-hati dan tidak tebang pilih kepada siapapun. Kalau pure mau menjaga nasab Rasulullah maka tidak boleh tebang pilih, harus adil ya.